Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Betty, untuk belajar bersama-sama materi IPA. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Biasanya anak remaja seperti kalian ini suka sekali menghias kamar tidur kalian menggunakan lampu hias. Nah, selain membuat kamar kalian menjadi lebih berwarna, kamar kalian juga lebih instagramable ya. Nah, syukurnya lampu hias itu disusun secara rangkaian seri. Nah, apa sih rangkaian seri? Oke, mari kita temukan jawabannya pada penjelasan materi berikut ini. Pada materi ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah rangkaian yang merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Biasanya kalau kalian melihat, kalian mengimajinasikan sebuah rangkaian listrik itu bisa sederhananya ketika kalian menyalakan senter ya. Di situ ada sumber listrik yang disebut dengan batu baterai. Kemudian ada hambatannya ya, yaitu kabel. Kemudian ada lampu yang menyala. Nah, di situ ada arus yang mengalir kemudian membuat lampu menyala. Nah, komponen-komponen listrik ini itu yang disebut ada resistor, ada sumber arus listrik seperti itu dan juga arusnya. Nah, rangkaian listrik ini ada dua jenis. Yang pertama rangkaian listrik tertutup, yang kedua rangkaian listrik terbuka. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Rangkaian listrik tertutup seperti ini. Ya, jadi antara sumber arus listrik atau batu baterai ya, di sini batu baterai ini. Kemudian di sini ada biasanya di sini ada lampu ya. Jadi antara batu baterai ke lampu itu rangkaiannya tertutup sehingga arusnya bisa mengalir dengan lancar ya. Nah, sedangkan rangkaian terbuka, nah lampunya di sini mati. Kenapa mati? Karena rangkaiannya ini terbuka, saklarnya mati. Nah, sedangkan ketika rangkaian tertutup, biasanya diasumsikan dengan saklarnya itu tertutup, menyala, dan mengakibatkan lampunya menyala. Sedangkan ketika saklarnya dimatikan, membuat lampu mati. Nah, itulah yang disebut dengan rangkaian terbuka. Nah, itu dua jenis rangkaian listrik yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rangkaian macam-macamnya nih. Jadi ada dua macam rangkaian listrik yang memang menjadi kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu rangkaian seri, ya. Dan yang kedua rangkaian paralel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan di antara keduanya. Nah, ini gambar rangkaian seri. Dengan apa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri rangkaian seri adalah tidak ada percabangan ya antara hambatan 1, hambatan kedua dan hambatan ketiga sampai hambatan ke N itu dia hanya menggunakan satu kabel listrik ya. Kemudian untuk menghitung hambatan penggantinya itu cukup menjumlahkan antara hambatan 1 R1 atau hambatan 2 R2, hambatan 3 R3 sampai hambatan ke N ya. Kenapa ini hanya dijumlahkan cara menghitungnya? Karena memang pada rangkaian seri itu hanya menggunakan satu kabel panjang tanpa ada percabangan. Sedangkan pada rangkaian paralel, dilihat di gambar di sini, pada rangkaian paralel dia lebih kompleks karena terdapat percabangan ya pada rangkaian tersebut. Ya, ciri-cirinya tentunya ada percabangan. Yang kedua ujung berdua ditemukan di dua titik yang sama. Jadi ketika kalian menemukan dua jalur kemudian dia bertemu di satu titik, kalian lihat itu dia membuat suatu titik temu atau tidak. Kalau dia membuat satu titik temu berarti itu menunjukkan ciri-ciri sebuah rangkaian paralel. Nah, lalu bagaimana cara mencari hambatan penggantinya? Nah, untuk mencari hambatan pengganti, rangkaian paralel dia menggunakan bilangan pecahan.
di mana 1 per RP. RP itu menunjukkan rangkaian paralel. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai 1 per Rn atau hambatan ke N. Nah, itu dua perbedaan di antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal matematisnya. Oke, hitunglah hambatan pengganti beberapa rangkaian berikut. Nah, ini rangkaian pertama dan ini rangkaian kedua. Lihat rangkaian pertama ada dari titik A menuju titik B. Dan itu menggunakan satu kabel atau garis lurus tanpa kita temui di sini, tidak kita temui dua jalur yang bertemu atau tidak ada percabangan. Oke. Berarti kalau seperti itu, ini pada soal nomor 1 ini dia rangkaian seri atau paralel? Ya betul, ini rangkaian seri. Nah, apakah kalian masih ingat untuk mencari hambatan pengganti rangkaian seri bagaimana rumusnya? Yes. Hambatan seri sama dengan R1 plus R2 plus R3. Cukup dijumlahkan segitu. Sederhana saja. RS sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 ohm. Sehingga hambatan pengganti pada rangkaian seri ini sebesar 10 ohm. Oke. Selanjutnya pada contoh soal yang kedua, di sini terlihat seperti segi 4 ya. Namun tetap dia menggunakan satu jalur atau menggunakan satu kabel dan di sini tidak kita temui percabangan ya. Sudut-sudut ini hanya membelok jalurnya, bukan pertemuan dua jalur, tapi satu jalur yang hanya membelok. Oke, mari kita cari hambatan penggantinya. Rumusnya RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 ditambah R4. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. RS sama dengan 3 ohm tambah 3 ohm tambah 4 ohm tambah 2 ohm ya, sesuai dengan angka-angka yang ada di sini. Ya. Jadi RS sama dengan 12 ohm. Oke. Saat mudah bukan? Nah, ini contoh soal untuk rangkaian seri. Selanjutnya kita akan membahas ke yang rangkaian paralel. Yap. Rangkaian paralel. Ini yang pertama. Kenapa ini disebut rangkaian paralel? Karena kita lihat di sini ada percabangan 3 ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan seri karena ada titik-titik percabangan di sini. Ya, kemudian soal yang kedua juga sama seperti itu. Ada ketika hambatan ini mau menuju ke yang hambatan kedua, ternyata ada percabangan bertemu. Dan ketika hambatan kedua mau menuju ke hambatan yang ketiga juga bertemu percabangan di sini. Samanya juga ke atas. Nah, makanya untuk dua soal ini disebut dengan hambatan rangkaian paralel. Bagaimana cara menghitung hambatan pengganti pada rangkaian paralel? Yap, kita cari rumusnya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per RP sama dengan 1 per 2 plus 1 per 3. Ya. Oke, kita samakan penyebutnya yaitu 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3, kita masukkan ke sini. 6 dibagi 3 hasilnya 2, kita masukkan ke sini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 per RP sama dengan 5 per 6. Padahal kita hanya perlu mencari RP-nya. Nah, jadi kita tinggal dibalik. RP sama dengan 6 per 5 ya. Jadi hanya dibalik aja. Nah 6 per 5 sama dengan 1,2 ohm. Sip. Oke, untuk rumus yang kedua. 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. Kebetulan untuk soal yang kedua ini penyebutnya semua sama, sudah 3. Ya, jadi tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 per RP sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 3. Ya, 1 per RP sama dengan 3 per 3. 3 per 3 itu didapatkan 1 ohm. Oke, sangat mudah sekali bukan? Nah, akan sangat mudah jika kalian smart berarti gigi dan pantang menyerah. Oke, nah sebelum Ibu akhiri video kali ini, Ibu jelaskan perbedaannya. Untuk rangkaian seri, dia
menyala lampunya tidak sama terang. Nah, kelebihan dan kekurangan masing-masing rangkaian. Untuk rangkaian seri, dia memiliki kelebihan menyala lampunya tidak sama-sama terangnya. Jadi penerangannya berbeda-beda. Sedangkan kekurangannya apabila ada satu lampu yang mati, yang lainnya akan ikut mati, ya. Karena memang pada rangkaian seri itu hanya menggunakan satu jalur kabel. Jadi ketika satu lampu mati berarti ada kabel yang bermasalah sehingga akan ikut mati semua. Sedangkan pada rangkaian paralel, nyala lampunya akan sama-sama terang. Dan apabila ada satu lampu yang mati, yang lainnya akan masih menyala. Seperti yang terjadi pada perumahan kita. Jadi ketika lampu kamar kalian mati, ternyata kamar di ruang tengah atau di kamar kakak kamu masih menyala. Karena memang pada rangkaian pada perumahan kita, di perumahan dia menggunakan rangkaian paralel. Nah, itu penjelasan singkat mengenai belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wallasey. Ya, jadilah orang yang bijak. Jadi ketika kalian sudah merasa bisa, justru kalian akan terus belajar. Nah, oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.